Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan video pembelajaran saya pada mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah teman-teman, langsung saja yang pertama-tama saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum menurut Robert S. Zeiss pada tahun 1976 dalam Arifin tahun 2011 pada halaman 137 sampai 143. Robert S. Zeiss mengemukakan ada 8 model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada model administratif. Merupakan model pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model ini berdasarkan pada cara kerja atasan bawahan yang dipandang efektif. Yang kedua ada model grassroots. Model ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama, inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Yang ketiga ada model Beauchamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan: memutuskan arena pengembangan kurikulum, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, dan implementasi kurikulum, serta evaluasi. Yang keempat ada model arah terbalik tabah. Sesuai dengan namanya, model pengembangan ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. Yang kelima ada model Rogers. Rogers mengemukakan model pengembangan ini disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers ini, yaitu pemilihan satu sistem pendidikan, sasaran, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas, dan melibatkan orang tua dalam kelompok yang intensif. Yang keenam ada model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang ketujuh ada the Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu Emerging Technical Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan kurikulum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum pengembangan kurikulum ini adalah relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kepraktisan, dan efektivitas. Ada 8 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luwes, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Yang kelima ada prinsip konstitusi. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan. Yang keenam ada prinsip keseimbangan.
Penyusunan kurikulum memerhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara program dan subprogram dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Yang ketujuh ada prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru dan kegiatan belajar mengajar. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.